Semangat pagi FKC Family sekalian. Hari ini berjumpa lagi dengan saya untuk IG Live yang kedua ya, ngobrol bareng yuk. Nah, kali ini saya nggak akan sendirian ya. Seperti biasanya, seperti minggu lalu, saya akan ditemani oleh salah satu leader. Ya mungkin FKC Family udah tahu siapa leadernya. Kalau minggu lalu itu saya ditemani oleh seorang sosok leader yang sangat semangat ya, yang happy terus, energinya juga luar biasa, semangatnya luar biasa ya, dari Pak Iwan Dharma Putra. Nah hari ini saya juga akan ditemani ngobrol-ngobrol bareng, gak ketinggalan, asik juga orangnya, yaitu Pak Nur Syamsu Isra. Ya beliau itu kalau kasih motivasi tuh wah semangat banget deh gitu, luar biasa semangat dan juga kadang lucu ya, jadi yang sedang mendengarkan itu sangat-sangat termotivasi dan juga sangat terhibur ya. Oke, sudah banyak FKC Family yang hadir. Tadi saya lihat ada dari siapa ini, Bu Ida Yani. Oke, sementara kita masih tunggu mungkin ya FKC Family lainnya yang sedang join dan ataupun menunggu kesiapan Pak Isra. Oke, tunggu sebentar ya. Halo semuanya. Tunggu sebentar ya, kita lagi menunggu Pak Isra untuk bergabung dengan kita sebentar lagi. Oke. Halo Pak Isra. Halo Bu Puput. Apa kabarnya? Sehat Bu, sehat Bu. Sehat ya? Kayaknya ceria banget nih Pak, selalu happy juga, nggak ketinggalan kayak Pak Iwan ya, selalu energi positifnya selalu terlihat. Harus Bu, harus ya. Harus ya. Harus Bu. Kayaknya juga ini ya Pak, Bapak lebih kelihatan lebih ceria, sehat karena rajin olahraga juga nih ya. Rajin olahraga dan minum produk dan tentunya pakai serin lah. Ya tentu ya. Saya ingat banget Pak, kita waktu itu ya sebelum menggunakan Sherin banyak flek-flek ya di wajahnya ya. Terus waktu pada saat training Sherin yang di Sengkang yang saya datang waktu itu ya, saya sarankan untuk gunakan Sherin dan kasih tahu produk apa yang Sherin yang cocok ya. Setelah Pak Isa gunakan, waduh glowing banget. Oh, gitu. bisa aja. Kelihatan lebih awet muda, lagi sering treadmill. Ya, tiap hari ya Pak, treadmill ya? Treadmill tiap hari, pagi biasa di lapangan. Pagi di lapangan? Jogging sampai 1 jam lah Bu. 1 jam? Siangnya, sorenya 30 menit. Sore 30 menit di rumah atau di lapangan juga? Kalau sore di rumah Bu. Oh sore di rumah. Sore di rumah, kalau pagi di lapangan. Oh, pagi di lapangan. Nah, tuh tadi ada yang bilang, oh selamat siang Pak Andri. Tadi ada yang bilang Bapak makin awet muda katanya, tapi saya lupa siapa yang bilang. Sih. Oke Pak, gimana keadaan di Sengkang sekarang? Sudah saat new normal dimulai? Ya, alhamdulillah di Sengkang sudah sekarang di normal. Tapi pertemuan itu masih dibatasi, mungkin yang dulunya 100 per orang, sekarang hanya bisa sampai 50 orang dulu. Oh gitu, tapi pertemuan udah diperbolehkan ya? Bu, ya boleh, sudah boleh. Jadi minggu depan, alhamdulillah tim sudah mulai Bu, OPP lagi. Oh, minggu depan sudah mulai OPP? Ya, sudah. Oh, bagus sekali. Ya, OPP perdana ya pasca OPP perdana. PSBB. Ada batasan? Ya, oh iya, ada Pak Bakar nih bilang the best of leader nih. Nah, bisa berapa orang untuk OPP-nya? Kalau OPP kan biasanya kan sampai 100 orang Bu. Jadi sekarang di tengah pandemi ini, jadi tetap kita adakan minimal 50 orang sudah, 50 sampai 60 lah boleh. Karena untuk OPP setiap minggu kita sudah mulai jalan. Ini pertama di Sengkang dan minggu berikutnya di daerah lain juga sudah mulai di Sopeng ya.
Sudah menyusul kota-kota lainnya ya? Iya, Bu, sudah mulai menyusul Oh, kota lain. syukurlah Pak kalau Oh, bisa itu bisa. mulai offline. Karena kalau Ya, di alhamdulillah. Jakarta, tampaknya sih masih belum diperbolehkan untuk ada acara gathering besar-besaran ya untuk Jakarta ya saat ini. Nah, Oh, gitu. biasanya kan kalau Bapak, oh ini Bu Shume nih ada bilang, Pak Isra tambah anak makin ganteng. Oh iya, sebelumnya Ah, kelahiran masa anak ini Ibu Sume saya jangan kelima. Ibu, Bener Ibu juga Sume mungkin yang Bu awet Shume. muda ya. Umur 60 masih seperti umur 30-an ya Ibu Sume. Iya, Bu Shume juga awet muda. Nanti Pak Isra juga Iya. akan mengikuti jejak beliau, jejak Bu Iya, Shume ya. amin. Oke Pak, kan biasanya kalau pertemuan selalu offline ya sebelumnya nih, sebelum saat pandemi ini ya. Nah, kalau misalnya pada saat pandemi ini gimana Bapak langsung menyesuaikan diri nih dengan online? Ya, betul. Itulah makanya saya bilang tadi tergantung dari mindset kita. Jadi di situasi orang sukses itu selalu beradaptasi dengan situasi. Jadi kalau kita jangan kita nggak boleh menyalahkan keadaan apapun itu. Oh Keadaan itu betul, nggak bisa setuju ya. dirubah. Kita nggak bisa merubah keadaan karena keadaan itu ya yang tentukan Tuhan. Yang kedua pemerintah kan. Mm-mm. Nah, Ya, kita setuju. nggak bisa merubah keadaan itu. Jadi tetap kita Mm-mm. ikut keadaan itu, tapi dengan metode yang berbeda gitu loh. Ya, ibaratnya Mm-mm. kan kita sudah tahu antara perusahaan iPhone dengan Nokia, yang dulunya Mhm. Nokia jauh lebih hebat, tapi karena nggak mampu beradaptasi dengan Mhm. keadaan, akhirnya dia tertindas. Akhirnya iPhone naik sampai sekarang. Seperti itu Mhm. yang dialami oleh teman-teman di FKC sekarang, ya kebanyakan ya ada yang pada saat melihat pandemi ini melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mengatakan, wah ini kayaknya bisnis saya sudah hancur sampai di sini, bukan rezekiku lah di sini. Mungkin ada pekerjaan lain. Akhirnya dia belok arah. Tapi teman-teman Bu yang masih mengatakan bahwa ini adalah peluang. Di mana masa Mhm. pandemi ini kan peluang. Orang justru bagi Betul. kami ya di tim itu kami ajarkan bahwa justru sekarang lah saatnya kita bisa lebih jos lagi. Karena kenapa di zaman sekarang kan orang semakin mengerti tentang kesehatan. Orang Ya, lebih betul. paham lagi kesehatan itu penting banget. Nah, saya lihat Bu Puput setiap pagi kan saya olahraga. Dulunya Ya. setiap pagi itu ada beberapa orang saja yang olahraga. Nah, sekarang Hmm. itu Mhm. bertambah orangnya, Bu. Setiap pagi itu makin Oh, banyak orang terus olahraga, baik. makin banyak olahraga. Ya karena Hmm. mereka sadar bahwa sehat itu penting. Nah, justru itulah Hmm. saatnya FKC ini masuk melihat peluang itu. Jadi Betul. justru pandemi ini mendatangkan peluang untuk kita, bukan mendatangkan musibah gitu loh ya. Tapi mendatangkan peluang Betul. untuk teman-teman FKC bisa mengajak orang untuk hidup sehat seperti itu, Bu. Setuju, setuju. Saya setuju nih Ya, mindsetnya Pak Isra nih. Yang pertama kita tentunya harus beradaptasi ya Pak ya dengan beradaptasi. situasi. Ya, Karena betul kan kita betul. nggak mungkin bisa menyalahkan situasi yang terjadi karena memang siapa Iya, sih yang mau ini kan. Jadi ya cara yang paling tepat betul sekali yang Pak Isra katakan adalah ya kita harus beradaptasi gitu loh, menyesuaikan bagaimana caranya untuk tetap survive dan betul sekali apalagi FKC kita suplemen ya Pak ya, cocok betul. ya untuk saat Cocok kondisi seperti sekali. ini. Apalagi saya baru dengar info ya dari BPOM itu sekarang itu sudah ada buku manualnya itu yang menyarankan bahwa pentingnya mengkonsumsi suplemen di saat Iya, iya, pandemi iya. ini. Seperti Betul. itu. Betul, betul, Gitu. Bu. Setuju banget sama mindsetnya Pak Iya, Isra. mindset. Selalu Jadi, selalu memberikan aura-aura positif ke kita. Luar ya biasa harus nih itu pasti. harus karena positif lah yang Betul. intinya gini, kalau kita selalu berpikir minus itu pasti keuangan kita minus terus. Jadi kalau Oh iya. keuangannya kita mau positif ya mau plus 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 ya harus berpikir positif terus. Saya yakin teman-teman yang selalu berpikir positif itu Mhm. saya yakin Mhm. kehidupannya itu nggak pernah turun, nggak pernah merosot atau apa, pasti mungkin rata atau semakin naik. Karena kenapa? Itu tergantung dari Mhm. cara berpikirnya dia Cara tentang berpikir. iya, cara berpikirnya mereka itu mindset, tergantung dari mindset sebenarnya. Betul sekali. Tema Mhm. kita hari ini luar biasa, Bu. Temanya new Mhm. normal dan new mindset. Jadi kita harus bangun Ya, mindset terbaru. Seperti yang betul. Pak Iwan katakan kemarin, Bu, itu luar biasa. Di mana new normal ini kita menjadikan momentum ya untuk Mhm. membangun bisnis kita yang dulunya mungkin apa namanya
nggak berjalan, justru di era new normal ini kita harus membangkitkan momentum itu. Justru sebenarnya saya, Bu, di tengah pandemi ini saya semakin antusias membangun bisnis ini. Saya semakin antusias karena kenapa? Saya yakin masyarakat sekarang sudah, kalau kita bicara kesehatan, Pak, Bu, itu seolah-olah dia langsung sadar, wah, iya saya selama ini memang kurang olahraga, saya kurang konsumsi vitamin, saya kurang itu, mereka alasannya seperti itu. Jadi kesempatan kita untuk masuk. Iya, benar-benar. Malah kesempatan baik buat kita ya, Pak ya. Harus disikapi selalu dengan positif ya, tentunya. Oke. Bapak sejak kapan ya grup ini sudah mulai Zoom online? Sudah lama dari awal ya? Iya. Sudah sejak, kalau nggak salah itu bulan Februari kayaknya mulai. Februari apa Februari sudah mulai. Ya, pada saat Mr. Brandon, saya pernah ngobrol sama Mr. Brandon, Pak Iwan juga pernah sampaikan bahwa kalau sekarang saatnya kalau mau ketemu dengan grup itu pakai aplikasi Zoom. Jadi di awal pertemuannya kami itu, Bu, awal-awalnya ya mungkin teman-teman belum ngerti kan, seperti ini ada yang ikut, ada yang iya, karena kenapa? Ya, makanya Bu, mereka di awal itu bingung. Ya, apa ada nggak hasilnya kalau kita lakukan seperti ini? Saya bilang secara offline kami dulu pernah melakukan. Ibaratnya kita offline nih, kita pertemuan dulu di awal-awal 2015 kita jalankan FTC kan, pertemuan kita 2-3 orang, 4 orang, 5 orang, ya. Akhirnya naik 10 orang, akhirnya setiap minggu sekarang sudah bisa 100 sampai 150 orang per minggu di pertemuan. Nah, apa bedanya dengan online ini? Ya, cuma bedanya di online ini, ya mungkin ada teman-teman yang gaptek tentang teknologi, ya, tentang internet. Tapi kan itu kita perlu ajari ke mereka. Kita bisa edukasi tentang internet, bagaimana cara menggunakan Zoom. Alhamdulillah, yang awalnya kita Zoom, Bu Puput, di awal Februari itu saya masih ingat, biasa ya pertama kali itu ada sampai 3, 5, 10 orang yang ikut. Dan lucunya orang-orang ya yang ikut itu rata-rata orang yang sudah bergabung. Sudah bergabung. Nah, kita bikin minggu berikutnya, wah, kita ternyata apa namanya? Kita Zoom ID-nya itu kita share di Facebook, wah banyak yang ikut kan, banyak yang ikut, tapi hasilnya nggak maksimal. Akhirnya sekarang kita pakai sistem yang bagaimana caranya semua tim ini setiap minggu itu mengajak satu temannya untuk ikut di Zoom. Ya, sekarang sudah sampai setiap minggunya kan 3 kali, Bu. 3 kali seminggu 3 kali Bapak ya? Seminggu 3 kali di apa namanya, di tim kita seminggu 3 kali. Ceritanya yang 2 kali itu acara spesial, artinya yang mungkin para diamond. Nah, biasanya saya ngisi di hari Minggu. Hari Minggu. Nah, sekarang alhamdulillah peserta sudah bisa mencapai sampai 90 sampai 100 orang per minggu. Mantap ya, sudah hampir maksimal ya. Sudah hampir Karena maksimal. Yang 100 ya, dan omset alhamdulillah lahir dari situ juga. Dan teman-teman di teman-teman FKC di tim di Palopo, di Sengkang, di Makassar, di Papua, di Sulawesi, semuanya itu mulai perlahan beradaptasi, Bu. Akhirnya mereka sekarang kalau nggak ada Zoom, ya pernah waktu Lebaran kemarin. Lebaran kan kita kosong tuh, Bu. Nggak ada kegiatan. Wah, teman-teman WA ke saya. Pak, kapan ada meeting lagi, ada OBS lagi, ada sharing lagi, Pak. Kapan? Wah, ternyata pelajari mereka sudah mulai beradaptasi. Wah, ternyata iya. Bahkan mereka sekarang sudah saya bilang offline tetap jalan, maksudnya OPP kita di gedung, di hotel tetap jalan, tapi pertemuan online kita harus tetap berjalan juga, seperti itu. Dan saya setuju, Pak. Dan mereka alhamdulillah perlahan-lahan mereka sudah mulai memahami itu, Bu. Seperti itu. Bagus ya, berarti memang grup Bapak juga semuanya sudah memang beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan ya. Iya, saya bilang kalau kamu nggak bisa beradaptasi, kamu akan punah. Ya nggak ikut terbukti, kamu akan punah seperti itu. Jadi mereka akan pilih mana, mau punah atau maju. Ya, kalau Anda nggak ikut di sini, Anda akan punah. Tapi kalau Anda ikut, Anda akan maju seperti itu. Setuju. Iya. Ya. Benar-benar.
memang setuju banget. Oke, sesuai dengan tema obrolan kita kan hari ini ya Pak ya, new normal, new mindset ya. Kalau kemarin sama Pak Iwan itu new normal, new momentum, Pak Iwan juga ini new normal itu ya memang seharusnya dijadikan new momentum. Nah tadi Pak Iwan juga bilang mantap Bro Isra, keren. Okay. Pak Iwan lebih awet muda loh sekarang. Semakin tua dia semakin awet muda, itu karena produk dia itu. Ya betul. Apalagi kemarin Pak Iwan juga baru berulang tahun 50, nggak kelihatan 50 tahun ya Pak ya. Happy birthday Pak Bro, Pak Mentor Pak Iwan Dharma Putra, luar biasa. Makin muda, bisnis makin makin bertumbuh terus Pak, grow, ya, growing terus. Betul, luar biasa growing. Pak Iwan. Kalah awet, saya kalah awet muda dengan beliau itu. Iya, lebih awet muda dia. Saya takutnya saya ya. Iya, takutnya saya Bu Puput. Ya, ini di sisi lain saya melihat jangan sampai Pak Iwan ada yang kecantol lagi, Bu. Itu masalahnya di umur 50 tahun ini. Tapi insya Allah love forever lah, nggak mungkin lah. Oke. Iya Pak, jadi seperti yang tadi juga Bapak sudah sampaikan kan, terpenting banget itu benar-benar menjaga mindset, terutama dari mindset grup ya Pak ya. Nah, mengapa sih Bapak berpikir di saat new normal ini kita perlu ada new mindset? Iya, soalnya begini, kita berada di era yang berbeda. Jadi era kita sekarang ini yang dulu mungkin kita bisa melakukan apa saja semau kita. Nah sekarang kita ini melakukan sesuatu apapun itu serba terbatas. Kemana-mana kita harus pakai masker, harus cuci tangan. Betul-betul kita harus berpikir bagaimana menjaga kebersihan, itu yang paling utama. Nah saya lihat ketika kita tidak merubah mindset kita, ya, cara berpikir kita tentang pandemi di tengah kesulitan ini, kita akan jauh lebih susah daripada sebelumnya. Nah saya lihat banyak teman, ya betul Bu. Saya lihat ini di Sengkang ada banyak pengusaha loh Bu, banyak pengusaha ini apa sebagainya, yang dulunya ya hidupnya itu luar biasa ya, mungkin usahanya lancar apa sebagainya itu karena kan sering bersentuhan langsung. Tapi karena mindsetnya nggak berubah, ya di tengah pandemi ini akhirnya mereka perlahan habis Bu, ya bahkan banyak yang gulung tikar sekarang ya. Nah, dengan alhamdulillah kita dengan FKC ini kan ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Betul. Ya bukan hanya harus ketemu langsung, tapi kita menggunakan via WhatsApp ya atau Facebook dan sebagainya, itu bisa menghasilkan Bu lewat bisnis seperti ini. Apalagi kita sekarang kan ada Zoom meeting ya, ada live Instagram seperti ini sebenarnya bagus sekali untuk membuka wawasan orang bagaimana caranya orang itu mengerti bahwa dunia bisnis itu sebenarnya nggak perlu harus di offline. Ya, kita di rumah pun seperti ini kita bisa tetap produktif. Bisa tetap berjalan ya Pak. Iya. Karena kalau kita mindsetnya hanya berpikir offline, kita harus ketemu baru ada transaksi, itu kita pemikirannya di zaman sekarang ya itu sebenarnya masih pemikiran terbelakang. Nah di zaman sekarang ini semuanya serba online. Jadi kalau kita mindset kita tidak mengarah ke situ, pasti kita akan ketinggalan. Nah, terbukti kan banyak teman-teman yang mungkin dulu jalankan bisnis, tapi setelah pandemi terjadi, bisnisnya malah menurun. Nah, di zaman sebelum pandemi saja, mereka bisnisnya sudah turun. Tapi tiba-tiba ada pandemi, tambah turun dia. Nah, tapi ada teman-teman Bu, ya dulu di zaman belum pandemi bisnisnya nggak berjalan, biasa-biasa aja, nggak berjalan. Tapi tiba-tiba di masa pandemi ini mereka lebih kencang Bapak Ibu, bisnisnya lebih bertumbuh dibanding dulu sebelumnya. Dan ternyata dia kena hot button-nya itu, kena momentum pada saat terjadinya pandemi seperti ini. Jadi kita nggak bisa berasumsi bahwa wah semua orang nggak mungkin lah bisa jalankan FKC di zaman seperti ini. Kita kan harus pertemuan, kita harus ketemu orang, jual produk apa sebagainya. Justru ada beberapa orang juga yang hidupnya bisa semakin berubah gara-gara pandemi ini. Seperti itu. Betul, setuju banget ya Pak. Iya. Nah, berarti kalau kemarin mengenai, Pak Iwan juga bilang, yes, betul bro, bisnis bertumbuh saat ini.
Berarti nggak ada pengaruh juga dong ya Pak dengan kenaikan harga kemarin ya Pak ya? Iya, betul. Nggak ada pengaruhnya. Saya lihat ini Pak Bro Iwan ini luar biasa. Tim Bali, itu si Anan Juli, si Beli Pak Eka. Eka, Pak Eka. Itu sekarang coba lihat. Bisnisnya semakin, wah tiap hari saya lihat closingannya luar biasa. Dulu mana ada seperti itu. Nah itu kan karena mindsetnya beliau ikut dengan mindset dari mentor kita Pak Iwan. Akhirnya beliau bisa, justru bisnisnya di era pandemi ini dia naik. Malah Iya, booming ya. betul. Itu ya Pak ya, contohnya ya Pak yang Iya. bisa dilihat. Justru bagi saya, Bu Put, seorang petarung atau fighter itu diukur pada saat dia susah. Ah, setuju. Di saat dia susah seperti ini, dia masih bisa naik. Itu luar biasa. Bukan di saat biasa-biasa aja tapi nggak naik. Itu belum. Justru di saat inilah kita harus membuktikan kalau memang kita ini fighter, kita ini petarung sejati. Jangan gara-gara keadaan kita tergilas. Justru di saat inilah kita harus semakin naik lagi ya. Kalau bisa 2 kali lipat lah dari kemarin. Ya. Seperti Setuju, itu. setuju. Tuh ya, FKC Family tadi sudah dengar kan ya jawaban-jawaban dari Pak Isra ya. Pasti ngedengernya aja tambah lebih semangat ya, seperti yang saya bilang kan. Pasti motivasinya ini luar biasa ini memang. Ya, Pak Iwan juga ya, Pak Isra, fighter sejati katanya. Bagus. Oke, kalau dari Bapak sendiri gimana sih supaya menjaga mindset grup itu tuh tetap mindsetnya tetap positif dan lain-lain, itu bagaimana cara, ada tips-tipsnya mungkin Bapak? Oh iya. Nah, yang pertama saya sampaikan ke tim ya, dan bahkan mungkin kepada teman-teman seluruh Indonesia yang lagi menjalankan FKC ya. Yang pertama perubahan mindset dulu. Kita melihat dulu bahwa kita harus ikut dengan keadaan, ya. Kita nggak bisa melawan arus, kita harus ikut dengan arusnya. Karena arusnya ini yang akan bawa kita kemana yang kita inginkan. Nah, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi positif tentang kondisi sekarang ini. Kita harus selalu positif. Ya. Kedua, selain kita berpikir positif, ya kita harus banyak melakukan edukasi kepada tim-tim kita. Nah, seperti tim-tim saya kan Bu banyak dari pelosok, orang desa ya, orang desa. Ya. Makanya itu pertanyaan saya Pak, gimana Bapak bisa tetap berkomunikasi gitu loh dengan tim-tim Bapak yang mungkin di pelosok desa-desa yang mungkin nggak tahu gimana gunain Zoom kan, gimana gitu loh. Ya. Nah, kalau di tim saya biasanya kalau misalnya mereka orang desa itu saya misalnya di situ ada jaringan 4G atau 3G nggak ada, itu saya arahkan kepada upline-nya dia, ini kita misalnya ada Zoom nih tanggal sekian ya jam sekian, itu hubungi timmu. Nah biasanya mereka Bu nobar, nonton bareng. Nonton bareng, nonton bareng. Kayak nonton bola dong. Kayak nonton bola. Jadi mereka datang di rumah upline-nya ya, ada mungkin 5 orang minggu ini. 5 orang, setiap minggunya 5 orang itu diajak untuk ikut ke situ, nonton bareng bersama, melihat Zoom meetingnya seperti apa, itu rata-rata begitu. Jadi contoh misalnya Bu, partisipan di tim kami, misalnya di partisipan ada 50 orang, itu kalau partisipan 50 orang itu kan akunnya dia. Tapi di 50 orang itu yang biasanya ada 10 orang, ada 15 orang yang nonton bareng. Nah kalau kita mau hitung masa yang hadir kan, itu 50, anggaplah 10 orang masing-masing bawa 5, itu kan sudah 50 sebenarnya. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Jadi mereka, saya ajarkan kalau kita mau ikut dengan bisnis ini, mulai sekarang kita harus banyak belajar dan tentang online. Jadi perlahan ada satu persatu Bu, sudah mulai yang dulunya hanya pakai senter HP itu, diganti menjadi HP Android. Minimal Android yang harga 1-2 juta lah sudah lumayan cukup, ya, bisa digunakan untuk sudah bisa pakai Zoom apa sebagainya, itu boleh. Nah, akhirnya perlahan mereka saya suruh cari coba itu server apa yang cocok di sana ya. Contohnya misalnya kalau di daerah-daerah itu kan biasanya kalau Telkomsel bagus juga, cuma ada kadang-kadang ada daerah yang Telkomsel nggak cocok. Biasanya mereka pakai Axis atau Excel Bu. Nah, sekarang perlahan mereka satu persatu sudah mulai
beradaptasi dengan ini apa namanya online ini. Nah, terus yang ketiga itu saya menghimbau kepada mereka ya tetap bagaimana caranya mereka juga tetap harus turun ke lapangan, tetap ya, karena kenapa kan misalnya orang mau closing produk misalnya biasanya kan mereka butuh untuk melihat langsung ya, melihat langsung misalnya Pak saya mau konsumsi misalnya paket jantung, paket lambung, biasanya mereka harus oh ya kalau gitu tapi saya mau diketahui dulu apa betulkah lambung yang bermasalah dalam tubuh saya atau gimana. Nah, makanya mereka butuh QRMA itu tetap juga kita butuhkan. Jadi mereka turun ke lapangan perlihatkan hal QRMA-nya tadi itu dia lihat oh seperti ini ya, baru dia closing seperti itu. Kalau dulu kan mereka sistem belanja aja, tapi sekarang karena di normal ini QRMA kita mulai jalankan. QRMA sudah mulai berjalan di lapangan kembali seperti dulu. Oh, jadi sudah mulai kembali normal untuk pengecekan QRMA ya? Sudah mulai. Oke. Seperti itu. Jadi keren banget ya tadi FKC Family penjelasan dari Pak Isra. Ternyata walaupun misalnya nonton Zoom nggak nyampe 100, misalnya 90, tapi ternyata mereka nobar nonton bareng. Jadi kalau di 5 atau 10 berarti wah banyak sekali, pasti udah lebih iya. Keren ya. Lebih banyak dari offline sebenarnya. Betul, lebih banyak lagi dari offline. Jadi makanya nggak heran ya FKC Family kalau bisnisnya Pak Isra. Saya kasih bocoran nih, sebenarnya bisnisnya Pak Isra di saat-saat pandemi ini nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh, malah ada peningkatan ya, bener nggak Pak? Malah ada peningkatan. Jadi ya Pak Isra ini salah satu tim grupnya memang yang spirit semangatnya tuh semuanya luar biasa ya. Jadi ya begitu cepatnya bisa beradaptasi dengan keadaan dan saya nggak nyangka banget ternyata. Wah, nobar keren juga ya ternyata. Lalu pasti ada caranya ya. Mereka nggak bisa mendengarkan Zoom online masing-masing di rumah atau dimanapun. Jadi bisa barengan semua. Pasti ada solusi lah ya dari Pak Isra ya. Iya. Oke. Nah ini juga ada yang bilang keren banget nih Pak Isra. Oke Pak. Selanjutnya menurut Pak Isra, Pak Isra setuju nggak kalau misalnya bahwa salah satu kunci kesuksesan itu adalah kalau kita memiliki mindset yang positif. Wah, setuju banget Bu. Ya, karena kenapa setuju? Karena hanya orang yang punya mindset positif itu yang akan bisa bertahan sampai di atas. Jadi sebenarnya bagi saya sebenarnya begini, ini ada pernah kutipan yang sampai sekarang masih saya ingat bahwa bukan masalah terbesarnya bukan pada saat kita mencapai sesuatu. Tapi masalah terbesar bagaimana kita mencapai sesuatu dan mempertahankannya lagi. Itu yang paling penting. Jadi mempertahankan prestasi yang kita miliki ini jauh lebih sulit daripada untuk mencapainya sebenarnya. Nah ini makanya kalau kita tidak punya mindset positif, ya susah untuk kita bertahan di segala kondisi apapun. Karena kenapa? Yang muncul kan di pikiran negatif kita semua. Wah, ini gara-gara planning nggak bantu saya. Ini gara-gara ini nggak seperti ini. Ini kantor nih masalahnya naikin di tengah pandemi, nggak naikin harga produk, apa sebagainya banyak lah Bu. Ya, tapi di tim kami alhamdulillah naik harga produk, mereka sudah tahu. Ya, justru sebenarnya harus naik. Ya, apalagi ditambah dengan promo star paket kemarin yang wah gila. Ya, tim saya itu makin gencar mereka, semangat mereka. Mereka nggak pikirkan lagi mau harga produk naik. Yang jelas saya kerja, saya dapat tambahan bonus pay 50%, seperti itu. Ya, mereka sangat antusias lah. Jadi pemikiran positif itu perlu sekali Bu di tengah pandemi seperti ini. Apalagi di kondisi kita nggak tahu ini kapan berakhirnya. Betul. Nggak tahu ya, betul. Iya. Karena kapan kalau kita berpikir negatif terus-menerus, ya. Apa yang terjadi kembalinya kepada diri kita sendiri. Ya kalau hancurnya kita sendiri nggak apa-apa. Kita sendiri yang hancur. Ya bisnis kita nggak jalan nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah tim kita di bawah. Betul. Kita berhenti, kita nggak jalan, kita selalu negatif, pasti pengaruhnya ke tim kita di bawah juga. Jadi yang tim kita di bawah ini akan terpengaruh dengan kita, itu upline kita nggak jalan. Upline kita seperti itu. Ngapain kita mau jalan? Mending pakai usaha lain lah, buka restoran lah, buka apa sebagainya. Akhirnya mereka buka usaha lain.
Karena kenapa? Upline-nya sendiri yang di atas selalu berpikir yang negatif. Tapi ketika upline di atas positif, insya Allah ke bawah juga kan berpikir positif. Wah gila upline kita. Sampai sekarang pandemi ini, di tengah corona seperti ini, gimana caranya kita bisa menghasilkan? Dia temukan caranya. Makanya kita itu upline itu bukan hanya berpikir bahwa untuk diri serta-merta untuk diri kita sendiri, tapi berpikir bagaimana caranya di bawah kita ini juga bisa seperti kita gitu loh. Karena kenapa? Betul, Kuncinya ada sama kita. Kuncinya ada sama kita. Kalau kita kan ceritanya drivernya ini, mereka hanya ikut. Nah kalau kita misalnya drivernya ya ugal-ugalan, ya bahaya di depan. Tapi kalau kita drivernya betul-betul menyetir dengan baik, yang di belakang pasti ikut dengan baik juga. Seperti itu. Makanya di awal saya bilang, saya sempat juga sih sebenarnya Bu, bingung. Wah mati saya ini, harus apa ini ya? Sampai Pak Haji Muri, sampai Bu Kiki, sampai semua tim Diamond saya ya, Bu Marni, Pak Rafiuddin, bingung apa yang harus kita lakukan. Saya bilang, nggak ada jalan lain, kita harus berubah arah. Kita harus ikuti ini mainnya seperti apa, kita harus ikuti arahnya seperti apa. Jadi ternyata perlahan mereka mulai mengikuti caranya sekarang. Di tengah pandemi, bisnis mereka tetap eksis dengan cara melakukan sistem online yang dilakukan sekarang. Dan alhamdulillah sudah banyak terbukti mereka-mereka Bu yang sekarang lagi jalankan bisnis ini ya satu persatu ya mereka perlahan bisa menghasilkan juga dari hasil berpikir positif tadi. Seperti itu. Ini ada yang bertanya nih, mantap TL, sudah passive income namun tetap memikirkan bagaimana penghasilan member. Oh, bukan bertanya, memberikan statement. Jadi Bapak nih walaupun sudah passive income tapi tetap memikirkan bagaimana penghasilan member FKC yang ada di grupnya supaya tetap bisa bertahan dan meningkat. Iya benar, setuju banget. Tadi juga Pak Isna juga sudah mengatakan ya bahwa pentingnya banget itu mindset positif ya. Itu memang benar adalah salah satu kunci kesuksesan karena memang berdasarkan penelitian ya memang kita harus selalu berpikir positif ya Pak ya. Betul. Maka kalau misalnya kita berpikir positif, kita pasti akan happy, optimis, dan pasti selalu skill kita pasti akan lebih terasah gitu, pasti yang akan mempengaruhi kinerja kita, udah pasti. Ya, jadi kita harus apapun yang terjadi gitu ya Pak ya, kita tetap harus memiliki mindset positif ya Pak ya. Iya betul, mindset positif penting sekali. Karena ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ketika kita tidak berpikir positif, mindset kita tidak selalu berpikir negatif. Nah, yang paling sasaran utama yang mengena itu adalah kemauan belajar. Kemauan kita untuk mengetahui sesuatu itu akan hilang. Tapi ketika kita berpikir positif, kita akan selalu mau untuk belajar. Gimana sih caranya ini? Gimana caranya ini? Ini pasti yang Bu katakan tadi, skill itu akan keluar dengan sendirinya. Ya. Kita akan mengasah skill kita dengan sendirinya akan keluar terus-menerus. Gimana caranya kalau misalnya, ini kan sudah ikut Zoom kemarin. Ini caranya gimana ya? Tapi belum join juga. Nah, kita cari caranya lagi. Oh, caranya mereka yang sudah ikut Zoom, kita bikin seperti ini lagi. Setelah ikut seperti ini, dia bergabung mungkin satu botol aja, kita bikin lagi bagaimana caranya supaya dia beli satu paket lagi. Nah, sampai seterusnya, dia bisa ikut bergabung di paket Superstore. Seperti itu ya. Ya. Jadi tapi kuncinya harus yang Ibu bilang tadi, harus kita berpikir positif. Itu kuncinya. Karena kalau kita nggak berpikir positif, nggak mungkin terjadi. Ya, nggak mungkin terjadi bisnis kita bisa besar. Seperti itu, Bu. Betul, setuju banget. Jadi memang pikiran positif ya Pak, mindset positif harus dimulai dari diri kita sendiri ya Pak ya. Betul. Iya, apalagi Bapak sebagai seorang leader ya, menjadi contoh gitu kan. Jadi kalau contoh memang saya seorang leader dengan mindset positif, pasti itu akan diteruskan. Pasti grup-grup juga pasti akan melihat, pasti akan tertular juga untuk mindset positifnya. Betul ya? Betul sekali, Bu. Betul sekali. Iya. Dan Bapak nih kan selalu memiliki mindset positif nih yang saya lihat. Gimana sih tipsnya untuk tetap mempertahankan memiliki mindset positif? Karena kan kadang mungkin mood up and down segala macam. Gimana Bapak tetap konsisten memiliki mindset positif? Mungkin boleh kasih tips-tipsnya ke FKC Family. Oh iya. Nah, ini bagaimana cara mempertahankan mindset positif kita? Ya. Yang pertama lingkungan. Yang pertama itu adalah lingkungan. Jadi
kalau lingkungan kita pada saat kita berpikir positif, terus kita bergaul sama orang-orang yang selalu berpikir negatif, mau tidak mau kita pasti akan kalah. Karena orang-orang yang berpikir negatif itu pengaruhnya lebih besar daripada kita yang berpikir positif. Terbukti waktu Bu Puput mungkin masih ingat pelajaran kita matematika di SD dulu, ya itu -1 kali 10 itu hasilnya pasti -10. Satu orang negatif mempengaruhi 10 orang, itu 10 orang itu pasti negatif semua. Nah, itu lingkungan. Nah, makanya teman-teman, bagaimana cara mempertahankan mindset positif Anda? Yang pertama, lihat lingkungan kita, di mana kita bergaul. Jadi kalau tim-tim kami, ya, seperti yang saya pernah sampaikan kepada mereka, kalau misalnya Anda bergaul di sini, nggak penting, nggak ada hasilnya, nggak usah lah. Ya, mendingan Anda berkunjung ke rumah upline, kunjung ke teman grup Anda, ya, daripada Anda bergaul sama orang-orang yang pemikirannya tidak seperti sama dengan kita. Nah, kalau kita sering bergaul sama mereka, pasti pengaruhnya ke mindset kita juga. Kita selalu berpikir negatif. Nah, yang kedua, setelah kita lingkungan, yang kedua adalah kita harus berpikir bahwa kita ini seorang pengusaha. Jadi, saya selalu mengajarkan bahwa kita ini seorang pengusaha. Walaupun kita bukan seperti konglomerat yang lain ya, mungkin ratusan juta, kita ini pengusaha. Jadi status kita itu sama dengan mereka karena kita kan berada di kuadran kanan. Ya, kuadran kanan ya di 3 kata Robert Kiyosaki itu kita urutan ketiga ya di personal franchise. Ya, kita harus bisa membawa diri kita ini sebagai seorang pengusaha, menempatkan diri kita di mana. Nah, kalau misalnya kita pemikiran positif, kita berpikir positif, di pertemuan diajarkan berpikir positif, dimanapun ketemu offline diajarkan berpikir positif. Tapi karena kita sering tidak tahu membawa diri kita, bahwa kita ini seorang pengusaha, kita ini seorang entrepreneur, kita pasti akan ketinggalan. Karena kenapa? Tempat kita bergaul bukan orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maksudnya tidak seperti dengan mindset kita. Ya, frekuensi kita maksudnya nggak sama dengan mereka. Ya, seperti itu. Betul. Baru yang ketiga adalah komitmen. Nah, ini itu yang saya tanamkan. Paling penting Pak sebenarnya komitmen ya? Iya, Bu. Itu saya tanamkan dari dulu dengan istri saya Bu Ayu. Kalau apapun yang terjadi, kami selalu komitmen. Karena komitmen. Kami mungkin ya ada yang bilang, wah kita butuh motivasi. Nggak perlu. Saat kami termotivasi, ya sudah termotivasi, melihat orang ini termotivasi. Tapi masalahnya, terkadang kita nggak melakukan yang namanya komitmen. Banyak orang, Bu, itu, wah luar biasa impiannya. Wah pokoknya saya harus seperti Pak Iwan, saya harus seperti Pak Rijaluddin, saya harus seperti Pak Purno, saya harus seperti Pak Jepri, Pak Angel. Semuanya mau seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda punya komitmen seperti Pak Iwan? Apakah Anda punya komitmen seperti Pak Rijal? Jangan sampai Anda termotivasi dengan dia, tapi Anda tidak punya komitmen seperti dia. Nah, ini betul banget. Iya, Bu. Jadi komitmen itu paling penting. Karena kalau motivasi kadang tercapai, kadang tidak. Iya. Tapi kalau komitmen itu berhubungan dengan harga diri. Saya tahun ini harus misalnya beli rumah, misalnya harus beli mobil misalnya. Kapan? Komitmennya kapan mau beli mobil? Ya. Misalnya anggaplah Desember, 12 Desember harus tepat sasarannya, tanggal berapa, bulan berapa, supaya kita bisa capai. Ya, karena kalau motivasi, wah saya mau beli mobil seperti Pak Iwan, saya mau beli mobil seperti Pak Jepri, Forsi. Kapan? Ya kalau itu semua orang mau. Tapi Anda komitmen nggak untuk punya seperti itu? Betul. Tapi kalau orang punya komitmen, Bu, pasti tercapai. Tapi kalau hanya sekedar motivasi, susah untuk mencapainya. Makanya banyak orang, teman-teman nggak bisa membedakan antara motivasi dan komitmen. Motivasinya luar biasa, tapi komitmennya nggak ada. Di tengah pandemi, ya, di tengah pandemi harusnya lebih eksis, hilang dia. Nah, kita tanya kenapa? Impianmu kan mau beli mobil seperti Pak Iwan, mana? Dia bilang, bagaimana caranya Pak? Kita mau prospek siapa? Bisnis sekarang mau bisnis di mana Pak? Tapi saya bilang itulah orang-orang yang sering kena motivasi. Tapi kalau orang komitmennya memang bukan sekedar motivasi, ya oke lah. Oke, saya mau seperti Pak Iwan. Saya mau seperti Pak Purno. Saya mau seperti Pak Jeffrey. Saya mau seperti Pak Rijal. Oke, luar biasa.
Tapi komitmen Anda seperti nggak dengan mereka. Ini yang paling penting. Karena saya yakin mereka-mereka ini bisa besar karena mereka punya komitmen yang luar biasa, bahkan melebihi orang yang di bawahnya dia. Jadi kalau kita mau seperti upline kita di atas, milikilah komitmen yang melebihi upline Anda yang di atas. Karena kalau saya dengan Ibu Ayu, saya ngomong A yang terjadi. Kecuali Tuhan tidak mengizinkan. Tapi yang namanya komitmen harus tercapai. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar termotivasi, wah menangis, apa sebagainya. Bukan itu. Ya, kalau menangis ya Anda bersedih. Karena hidup Anda belum berubah. Ya, hidup Anda belum berubah. Makanya Anda sering bersedih. Setiap orang bahas impian, Anda bersedih, nangis. Ya, kapan ya hidup saya? Dia selalu menangisi dirinya. Tapi sebenarnya gampang sekali kalau memang Anda sering bersedih seperti itu. Nah, pada saat Anda punya komitmen untuk mencapainya, Anda pasti bisa mencapai itu. Kalau Anda punya komitmen, yang namanya komitmen, apapun yang terjadi, Anda tetap bayar harganya. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, situasi apapun, Anda tetap mau melakukan itu untuk mencapai apa yang Anda impikan. Seperti itu. Jadi makanya, teman-teman, ini 3 cara kalau Anda mau menjaga pikiran Anda dari mindset positif. Seperti itu. Betul. Aduh, keren banget ya CSC Family. Ini sampai nggak ada komen, saya rasa ini semuanya pada menyimak nih perkataan Pak Isra. Gimana tips-tipsnya nih seperti tadi ya Pak ya, harus dari lingkungan ya Pak ya, tentunya ya Pak ya. Jadi bergaul juga dengan orang-orang yang memiliki mindset positif ya Pak ya. Jadi memang sebenarnya kalau negatif itu lebih mudah tertular sih menurut saya ya dibandingkan positif. Jadi pentingnya banget itu harus mengontrol untuk lingkungan sekitar, benar banget. Dan yang selanjutnya komitmen dari Pak Isra itu benar banget ya. Jadi bukan hanya termotivasi tapi nggak ada komitmen ya Pak ya. Pengen jadi seperti ini, seperti itu, pengen beli rumah, pengen beli mobil, tapi nggak ada komitmen untuk menjalankan. Jadi gimana dong? Mau dapat uangnya dari mana ya? Betul. Iya. Benar-benar. Betul. Setuju banget dengan Pak. Iya. Pak, selanjutnya kan FKC kemarin sudah ada promo tuh yang terbaru tuh, extra pairing ya. Gimana mindset grup-grup Bapak nih tentang promo kita yang terbaru ini nih? Yang baru pertama lah kita adakan promo extra pairing 50% di Indonesia ini. Gimana nih Pak feedbacknya? Oh iya, ini ada di tim saya itu ada beberapa yang masih belum ngerti. Saya yakin yang nggak ikut itu pasti nggak ngerti. Itu aja. Betul. Ya, itu keyakinan saya. Kalau dia nggak ikut, itu pasti nggak ngerti. Kalau dia ngerti, pasti dia ikut. Betul. Masalahnya, kalau dia nggak ngerti, coba lihat teman-teman yang ikut sekarang, ya. Teman-teman yang ikut sekarang di promo paket ini kelebihannya apa? Saya sudah 5 tahun loh di FKC. 5 tahun. Tapi belum pernah FKC melakukan promo seperti ini. Betul. Belum pernah melakukan promo seperti ini. Ini pertama kalinya FKC di Indonesia ada. Pertama kalinya diadakan promo yang luar biasa. Promo bonus pairing ditambah 50%. Anda bayangkan nggak? Coba kalau promonya bonus sponsor tambah 50%. Anda stres kan? Sponsori orang terus semakin banyak. Nah ini nggak perlu. Nggak perlu Anda sponsori orang. Anda cukup membina tim Anda kiri kanan ini bisa ikut di star paket ini. Setelah ikut star paket ini, mereka punya penghasilan. Di sini punya penghasilan, kita juga punya penghasilan. Ya, artinya apa? Tidak menutup kemungkinan penghasilan kita sama. Contoh misalnya saya dengan Haji Muris, ya, saya punya penghasilan misalnya 10 juta. Haji Muris tidak menutup mungkin punya penghasilan 10 juta juga. Ya, Bu Kiki tidak menutup punya penghasilan 10 juta juga. Pak Rapi tidak menutup punya penghasilan 10 juta juga. Sama dengan penghasilan saya, karena saya ikut promo, dia juga ikut promo. Tapi pertanyaannya, ketika saya yang ikut promo, mereka nggak ikut promo. Saya penghasilan 10 juta, dia cuma penghasilan 1 juta. Karena kenapa? Bonus pay-nya kan nggak bertambah. Bonus pay-nya dia nggak bertambah. Bonusnya nggak bertambah. Otomatis dia pasti, ya itu lagi, kembali lagi ke mindset-nya pasti berubah lagi, negatif. Enak dia, hidupnya enak, apa sebagainya. Padahal kan sama, promonya sama dengan kita. Seperti itu. Makanya saya di tim ini, saya betul tekankan kepada mereka, kalau kamu nggak ikut, berarti pasti kamu nggak ngerti. Tanyakan sekarang apa yang nggak ngerti. Dia tanyakan, Pak, bagaimana kalau begini? Saya jawab begini. Kalau begini, Pak, bagaimana? Saya jawab begini. Kalau begini, Pak, bagaimana? Saya jawab begini. Gimana? Ya, Pak, besok saya transfer. Gitu. Simple dia. Kalau dia ngerti, pasti transfer dia, Bu. Kalau nggak ngerti, pasti nggak transfer. Ya, Pak, ya? Pasti. Seperti itu, Bu.
Ya. Dan ini promo luar biasa sekali, luar biasa sekali. Dan saya dengan Ibu Ayu, iya, itu terima bonus pertama kali extra pairing kemarin, itu sampai semalam ya, hari Rabu kemarin malamnya, saya sampai semalam itu nggak habis pikir. Ibu Ayu sampai bilang nggak tidur, saya nggak bisa saya tidur ini, kenapa? Ayu sampai nggak bisa tidur. Ibu Ayu sampai nggak bisa tidur gara-gara melihat bonus yang luar biasa gedenya. Iya, sampai coba tanya Pak Jimuris itu bonusnya berapa minggu ini kan dengan bonus extra pairing. Coba tanya teman-teman yang dulunya, ya, si Bu Rahma mungkin, Ibu Rahma yang Demonstar 2 Bu, itu bisa lihat tanya Bu Rahma itu bonusnya berapa sekarang setelah dia ikuti star pairing ini, star paket ini, extra pairing ini luar biasa. Jadi makanya saya bilang teman-teman yang nggak ikut dia extra paket ini rugi sekali, rugi. Intinya begini, artinya Anda harus ikut. Mau lambat atau cepat, yang penting selamat ya. Ini hari mungkin nggak bisa, ya. Minggu depan bisa ikut, sampai tanggal 1 September Anda bisa ikut. Dan Anda tetap dapat bonus extra pairing 12 minggu ke depan. Tapi bagi saya, kalau Anda bisa lebih cepat, lebih baik. Di zaman pandemi ini, iya, kalau di zaman pandemi ini kita bisa, ikut di promo paket, star paket ini, wah ngeri Bu penghasilannya, ngeri banget. Iya. Ngeri banget. Iya, bisa. Kalau saya hitung-hitung itu Bu, penghasilannya bisa beli mobil loh satu itu. Ya, Anda yang mungkin peringkat silver star, mungkin yang peringkatnya gold star atau ya minimal Anda bronze pun bisa. Kalau Anda kerja keras di masa pandemi ini, ya silver star, Anda silver star punya masuk di star paket, punya tim juga ikut star paket 2 orang saja. Setelah itu Anda kerja keras, ya Anda bisa kumpulkan uang sampai ratusan juta dalam 12 minggu ini. Ya, Betul. Ini Pak, menurut kemungkinan memang bisa ratusan juta. Jadi ya kita juga harus mengapresiasi juga ya FGC Pusat ya, yang walaupun dengan situasi pandemi yang lagi sulit ini, tapi mereka juga memikirkan ke kita dan memberikan promo yang luar biasa ya Pak ya. Betul. Ya, dan luar biasa. Dan FGC Family ya, Pak Isra ini memang salah satu leader yang nggak pernah ketinggalan kalau setiap promo. Jadi beliau udah mulai duluan. Dan kemarin, ya waktu Selasa closing kemarin, Pak Isra tuh udah menikmati extra pairing 50%-nya. Bukan dari 1 store, bukan dari 2 store loh. Nah, tapi berapa store itu nggak mau bongkar ya Pak ya? Rahasia ya. Aduh, Bu Puput, bongkar lagi Bu Puput. Ya. Enggak, saya nggak bongkar rahasia. Tapi yang pasti itu bukan 1 store, bukan 2 store, tapi itu lebih. Jadi kebayangkan bisa dikalikan berapa sih penghasilan Pak Isra saat itu. Bukan Pak Isra aja sih, Pak Muhris juga timnya ada, dan Ibu Rahmawati ya kalau nggak salah tadi ya Pak ya. Ibu Rahma itu. Ya, itu sudah banyak yang ikut. Jadi nggak ada kata terlambat. Jadi kalau FGC Family mau ikut extra pairing promo, silahkan, masih ada kesempatan sampai 1 September. Tapi seperti yang tadi Pak Isra bilang, lebih cepat mulai itu lebih baik ya Pak ya, bisa lebih baik. Lebih baik. Dan kalaupun misalnya ada yang masih bingung, nggak tahu mau tanya, boleh tanya ke Pak Isra sebagai leader, upline boleh, ke kantor juga silahkan ya Pak ya. Jadi kalau mau nanya apapun ke CS atau ke galeri siapapun, boleh silahkan bertanya. Kita akan menjelaskan sedetail-detailnya. Makanya betul Pak Isra, mungkin belum banyak yang beli karena belum tahu betapa luar biasanya promo. Belum ngerti dia. Dan paling dahsyatnya lagi, Bapak lihat kan bonusnya Bapak langsung di mana? Di kolom bonus. Di catatan terdahulu dan langsung muncul kan? Langsung. Ada kan Pak ya? Dan paling dahsyatnya lagi, besok juga udah ditransfer, udah dicairkan. Keren. Jadi nggak nunggu sampai promo selesai. Setiap minggu pasti kita akan transfer untuk extra pairing-nya seperti itu ya, gitu. Jadi ya benar, kalau ada yang belum ngerti, tanyakan, ikut segera ya Pak ya. Iya, makanya saya bilang teman-teman yang ikut di live ini ya, kita sekarang sudah di tengah susah, jangan bikin susah lagi ya. Artinya apa? Ambillah positifnya ya. Hari ini kita live seperti ini artinya untuk membuka mindset Anda tentang situasi kita sekarang seperti apa. Tapi sebenarnya bagi saya situasi apapun kita nggak boleh kalah. Ya, situasi apapun itu kita jangan pernah kalah. Karena kenapa? Kalau Anda kalah,
maka Anda akan tergilas. Seperti itu. Jadi sekarang saatnya kita harus berpikir positif, mindsetnya harus berubah di era online ya. Zamannya sekarang zaman online ya. Jadi era sekarang zaman online di mana kita bisa menghasilkan walaupun kita hanya di rumah saja, tapi ya jangan lupa bahwa di FKC kita perlu orang yang bisa membimbing kita ya, mengajari kita bagaimana caranya kita bisa membangun bisnis secara online. Nah, contohnya kan Anda sekarang live IG nih, berarti Anda yang ikut di Instagram itu sebenarnya Anda sudah bisa. Siapapun Anda yang punya HP ya, HP Android atau iPhone ya, insya Allah Anda pasti bisa bangun bisnis ini. Pasti bisa. Itu kuncinya. Karena kenapa? Bisnis ini bagi saya di masa pandemi menurut saya semakin semakin gampang bagi saya ya, semakin gampang. Karena kenapa? Ya kita nggak perlu terlalu jalan ke sana kemari, cukup kita di rumah saja. Yang dulunya ini ada beberapa tim saya yang dari Jambi, Bu, itu dulunya kalau saya harus ngobrol sama dia itu harus ke Jambi dulu meeting dengan beliau. Tapi sekarang kan nggak perlu, mereka cukup ikut di Zoom saja, kita ngobrol-ngobrol di Zoom seperti apa, gampang sekali ya. Jadi intinya bagi saya pandemi ini banyak membawa perubahan dan berkah untuk hidup kami, seperti itu, Bu. Betul. Dan juga bisa banyak ketemu grup-grup ya Pak ya, nggak perlu seperti yang Mbak bilang nggak perlu keluar kota, tapi satu hari ntar ketemu grup di Jambi, satu hari lagi ketemu grup di Aceh gitu kan, di hari yang sama. Jadi sangat fleksibel, sangat menghemat waktu juga ya. Menghemat waktu seperti itu. Oke, FKC Family mungkin ada yang mau tanya-tanya ke Pak Isra, boleh di komen ya kalau ada yang mau bertanya-tanya dengan Pak Isra. Pak, mungkin sambil menunggu kalau mau ada yang tanya-tanya silahkan. Mau tanya nih, apa yang pertama kali akan Bapak lakukan kalau misalnya pandemi ini berakhir? Kan kita belum tahu nih, kira-kira kalau misalnya nanti pandemi ini berakhir mau ngapain? Kalau pandemi ini berakhir? Ya, misalnya apa yang pertama kali Bapak ingin lakukan jika pandemi ini berakhir? Itu apakah mau langsung cepat mengadakan GOPP atau Champion Celebration atau apapun gitu, keinginan Bapak gitu, udah kangen gitu? Kalau pandemi ini berakhir ya, saya sih pengennya meeting kumpul dengan teman-teman di Jakarta ya, Pak Iwan, Pak mampir main ke Jakarta ya, ke sini kantor pusat ya. Pak Jeffrey, semua top leader di atas ya, kita bisa meeting ya, kumpul-kumpul lah sambil ngopi-ngopi dengan Mr. Brandon mungkin ya, membahas ya sesuatu yang kelanjutan untuk FKC lebih maju lagi seperti itu. Oke. Siap-siap ya. Semoga pandemi ini juga cepat berlalu ya, biar kita bisa juga beraktivitas dengan balik normal, dan yang pastinya kita udah kangen juga pasti jalan-jalan ya, karena udah lama banget nih jalan kan. Mungkin tahun ini kita nggak akan ada trip ke luar negeri ya, karena keadaan seperti ini ya. Kita doakan bersama semoga di Januari atau Februari setidaknya kita udah bisa sama-sama berangkat ke Malaysia nantinya. Amin. Kalau misalnya ada yang mau berangkat sendiri, boleh kan, Bu? Boleh. boleh, silahkan. Oke, terima kasih. Mungkin belum ada yang bertanya ya. Oke, Pak Isra, terima kasih. Ini ada yang umur Bapak berapa nih? Kok seperti 30 tahun? Loh. Pak Samad. Pak Samad, oke. Sebentar, saya lihat. Oh, tadi sempat stuck ya ininya, saya nggak lihat. Oke. Ada yang bertanya kah? Nggak ya? Oke. Semua pada bilang dahsyat, luar biasa sharingnya Pak Isra hari ini. Ya, seperti yang tadi saya bilang kan di awal, jadi kalau yang minggu lalu dengan Pak Iwan yang semangatnya tuh luar biasa, ya kan, happy terus. Nah, Pak Isra juga nggak kalah, selalu energi gitu kan, selalu juga positif seperti itu, ya kan? Oh, coba mungkin apa ada yang bertanya kah? Oh, buat TL. Siapa nih yang bertanya?
bisa share bagaimana kita mempromosikan bisnis kita lewat sosmed, walaupun mungkin tidak seefektif dengan menghadiri online meeting. Dari Andi, Evi, Erviani. Gimana, Pak? Ya, bagaimana mempromosikan Bisnis lewat sosmed. bisnis lewat sosmed? Iya. Oh iya, kalau untuk ada- mempromosikan bisnis lewat sosmed, ya itu sebenarnya begini, tergantung dari cara kita untuk mempromosikan bisnis kita itu. Jadi mempromosikan bisnis, kalau saya sih sebenarnya kita jangan promosikan bisnisnya, kita promosikan produk aja. Jadi kita promosi produk sebanyak-banyaknya aja. Ya, kalau bisnisnya itu kan nanti kita bahas di online meeting, ya di Zoom meeting. Tapi kalau untuk masalah produk, itu saya sarankan teman-teman itu Anda posting aja di Facebook sebanyak mungkin ya kepada teman-teman Facebook, di Instagram. Ya, Anda bisa berkreasi mungkin menggunakan Photoshop apa sebagainya supaya Anda kelihatan produknya itu kelihatan menarik. Jadi kita jangan serta-merta hanya mempromosikan bisnisnya saja di Facebook. Yang paling utama adalah kan orang mau konsumsi produknya dulu. Nah, saya kalau misalnya orang tertarik dengan produknya, nanti setelah mereka konsumsi, rasakan hasilnya seperti apa, ya alhamdulillah ya bisa kita ajak untuk ikut ke online meeting nanti. Jadi misalnya ada online meeting, kapan baru kita cerita, ini sebenarnya, oh ternyata ada bisnisnya ya, seperti itu. Tapi minimal bagaimana caranya mereka merasakan produk dulu, itu yang paling utama. Karena kalau mereka hanya melihat bisnis kan mindsetnya orang sekarang kan kalau dengar kata MLM, wah MLM multi level seperti di bla 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 dan sebagainya. Padahal mereka nggak tahu, ya ternyata di masa pandemi ini hanya bisnis MLM yang bisa bertahan, ya. Betul. Iya, seperti itu. Jadi intinya teman-teman, kalau kita mempromosikan di Facebook, cukup promosikan manfaat dari produk kita ini. Ya, kalau ada testimoni itu bisa bagus ditampilkan, ya seperti ditampilkan ini yang pernah menggunakan ini, alhamdulillah sekarang bisa sehat dan sembuh seperti itu. Oke. Itu jawaban yang sangat luar biasa ya. Jadi jangan bisnisnya, tapi juga dari produknya, ya. Baru nanti dari produknya itu diarahkan ya Pak ya ke bisnisnya ya. Iya. Betul. Mantap, semangat luar biasa. Ini pasti FKC Family yang mendengarkan saat ini sudah terbakar nih. Terbakar ya. Oh, ini dari Pak Sekar ada yang bertanya apakah tidak ada larangan saat nonton bareng pada situasi pandemi ini karena kan tidak dibenarkan kumpul-kumpul. Bagaimana cara Pak Isra mengatasi hal seperti ini? Oh, ini mungkin tergantung dari kota masing-masing ya Pak ya? Ya, sebenarnya bagi saya ini tergantung dari aturan pemerintah di setiap daerah. Jadi aturan mereka kan beda-beda. Ada daerah memang yang ketat sekali seperti Jakarta, Surabaya itu memang ketat sekali. Tapi kalau kita di Sulawesi ketat juga sih sebenarnya. Nah, cuma kan banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Misalnya contoh kita pertemuan di hotel yang dulunya saya bilang 100 sampai 150 orang, sekarang hanya boleh 50 orang, paling banyak 60 orang yang bisa ikut di situ. Ya. Oke, Pak, ini karena waktu nih kayaknya udah mau selesai Pak, mungkin boleh kita udahin dulu, mungkin bisa di capture sebelum selesai foto kita Pak, boleh?